haters talk, but there's nothing you can tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, nigga breaking hearts. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled up the lot, that's stunt. I tell my town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alvina Nurbaiti. Di sini saya bersama 4 rekan saya akan membawakan presentasi dengan judul Perancangan Aplikasi Ngiklan.id sebagai platform promosi usaha lokal berbasis mobile sistem informasi manajemen. Ngiklan.id hadir sebagai solusi. Di era digital saat ini, teknologi informasi telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, hingga bertransaksi. Salah satu dampaknya paling nyata adalah dalam hal promosi produk dan jasa, yang kini lebih mengandalkan media digital ketimbang metode konvensional seperti pamflet atau promosi dari mulut ke mulut. Sayangnya, banyak pelaku UMKM lokal seperti pedagang gorengan, tukang bangunan, guru les private, hingga pemilik warung sembako belum mampu memanfaatkan teknologi ini karena keterbatasan biaya, keterampilan digital, dan akses informasinya. Melalui fitur-fitur unggulan, Ngiklan.id diharapkan tidak hanya menjadi media promosi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mempererat hubungan antar warga, serta membantu pelaku usaha kecil memperluas jaringan tanpa bergantung pada promosi tradisional. Slide selanjutnya akan membahas solusi dan manfaat. Yang pertama ada solusi pengembangan. Untuk mengatasi keterbatasan promosi digital bagi UMKM, dikembangkan aplikasi Ngiklan.id, platform gratis, ringan, dan mudah digunakan untuk membuat dan mencari iklan produk atau jasa di lingkungan sekitar seperti RT, RW, maupun desa. Fitur utama dalam Ngiklan.id, yang pertama ada antarmuka sederhana, yakni menu dan navigasi dibuat sesederhana mungkin menggunakan ikon dan teks yang mudah dipahami bahkan oleh pengguna baru. Yang kedua ada akses gratis, yaitu penggunaan aplikasi sepenuhnya gratis untuk mendaftarkan iklan dan mencari produk atau jasa, guna mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Yang ketiga ada optimasi ringan, yaitu aplikasi dikembangkan agar ringan dan kompatibel dengan berbagai tipe smartphone, termasuk perangkat dengan spesifikasi rendah. Yang terakhir ada verifikasi lokal, yaitu untuk menjaga kepercayaan antara pengguna. Akan ada sistem verifikasi berbasis lokasi dan komunitas RT, RW maupun desa. Dan edukasi digital, yaitu sebagai bagian dari pengembangan disediakan juga panduan penggunaan aplikasi secara sederhana dan sesi pelatihan komunitas berbasis warga. Selanjutnya ada manfaat program. Ngiklan.id berpotensi menjadi model teknologi berbasis komunitas yang dapat direplikasi di berbagai wilayah, mendorong pemberdayaan ekonomi lokal yang mandiri dan berkelanjutan. Bagi pelaku usaha kecil, aplikasi ini menjadi sarana promosi digital yang gratis, mempermudah akses informasi layanan, mudah digunakan, dan tanpa perlu keahlian teknis, sehingga membantu meningkatkan pelanggan dan pertumbuhan usaha. Selanjutnya, di langkah 1, langkah 2, dan langkah 3 ada pengertian promosi. Pengertian promosi adalah bagian penting pemasaran yang bertujuan memperkenalkan dan mempengaruhi konsumen agar tertarik pada produk atau jasa. Langkah 2 ada aplikasi mobile sebagai media promosi usaha lokal. Perkembangan teknologi mobile membuka peluang besar bagi UMKM untuk mempromosikan produk dan jasa secara luas, cepat, dan efisien. Dan yang terakhir ada langkah 3, yaitu perancangan aplikasi promosi berbasis Android untuk UMKM. Aplikasi Android dapat menjadi media promosi yang efisien dan berdampak nyata bagi UMKM lokal. Selanjutnya yaitu langkah keempat, peningkatan promosi produk melalui aplikasi mobile.
Aplikasi mobile saat ini menjadi alternatif yang sangat efektif dalam promosi produk. Selain melalui website, keunggulannya terletak pada kemudahan akses dan tampilan yang lebih sederhana, sehingga pengguna dapat menjangkau informasi dengan lebih cepat dan nyaman. Langkah kelima, aplikasi mobile untuk pengelolaan dan promosi UMKM. Dengan adanya prototipe, aplikasi yang dirancang khusus UMKM dapat lebih mudah melakukan promosi dan juga mengelola kegiatan bisnis sehari-hari. Ini tentu sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing mereka di era digital. Langkah yang keenam yaitu teknologi mobile dalam promosi dan informasi bisnis. Penting untuk meningkatkan bahwa aplikasi yang dibuat bisa digunakan oleh semua kalangan, termasuk pelaku usaha kecil yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Karena itu, antarmuka aplikasi harus ramah pengguna dan tidak membingungkan, agar informasi bisnis bisa tersampaikan secara efektif. Selanjutnya yaitu metode pengembangan sistem. Kami menggunakan model prototyping. Model ini dipilih karena memungkinkan interaksi langsung antara pengguna dan pengembang, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari pengguna. Adapun langkah-langkah pengembangan sistem dengan metode prototyping ini meliputi yang pertama yaitu pengumpulan kebutuhan, yaitu proses menggali informasi dari pengguna tentang apa saja yang dibutuhkan dari sistem. Yang kedua ada pembuatan prototipe awal, yaitu membuat versi awal dari aplikasi dengan fitur utama. Yang ketiga yaitu ada evaluasi prototipe, di mana pengguna memberikan masukan terhadap prototipe tersebut. Yang keempat yaitu ada penyempurnaan prototipe, yaitu revisi atau pengembangan ulang berdasarkan masukan dari evaluasi sebelumnya. Yang terakhir yaitu ada implementasi final, yaitu penyelesaian sistem secara utuh dan siap digunakan. Selanjutnya yaitu analisa kebutuhan pengguna dan sistem. Dari hasil pengamatan ditemukan beberapa kebutuhan utama dari pengguna, yaitu yang pertama kemudahan pendaftaran, hanya dengan nama, nomor telepon, dan kata sandi. Hal ini penting agar pengguna tidak kesulitan saat pertama kali menggunakan aplikasi. Yang kedua yaitu proses login yang cepat dan sederhana, sehingga pengguna dapat langsung masuk ke dalam sistem tanpa hambatan. Yang ketiga ada form pembuatan iklan yang jelas, baik untuk barang maupun jasa, agar proses unggah iklan bisa dilakukan dengan mudah dan efisien. Yang keempat, akses langsung ke kategori dan iklan terbaru di halaman utama, agar pengguna bisa dengan cepat menemukan informasi yang mereka butuhkan. Yang kelima yaitu sistem yang mampu menyimpan dan mengelola data pengguna, iklan, dan kategori secara efisien, agar performa aplikasi tetap optimal dan data tetap terorganisir. Dengan memahami kebutuhan-kebutuhan ini, sistem yang dikembangkan akan lebih tepat sasaran dan sesuai ekspektasi pengguna. Selanjutnya, ada kebutuhan sistem secara fungsional yang meliputi 1. Formulir pendaftaran dan login, 2. Formulir pembuatan iklan dengan upload foto, deskripsi, kategori, alamat, dan nomor telepon. Yang ketiga, ada halaman utama yang menampilkan kategori dan iklan terbaru. Yang keempat, navigasi sederhana antara halaman utama, buat iklan, dan profil pengguna. Berikutnya adalah penjelasan desain prototipe yang telah dibuat oleh ngiklan.id. Yang pertama ada halaman daftar atau sign up. Pada halaman awal atau sign up ini, pengguna baru dapat membuat akun dengan mengisi form pendaftaran yang ditampilkan dengan desain gradasi ungu pink yang menarik. Seperti pada gambar, pengguna harus mengisi nama, nomor telepon, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Pengguna melanjutkan dengan tombol sign up dan secara resmi terdaftar sebagai anggota ngiklan.id. Lalu yang kedua ada halaman masuk atau login. Pada halaman masuk atau login ini, pengguna dapat memasukkan nama dan kata sandi yang sebelumnya sudah didaftarkan saat proses sign up. Setelah login atau registrasi berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman home. Namun, jika pengguna mengalami kendala seperti lupa kata sandi, disediakan fitur lupa kata sandi yang dapat diakses melalui tautan atau tombol khusus di bawah form login. Selanjutnya,
pengguna akan diarahkan ke pemulihan sandi, di mana pengguna diminta memasukkan alamat email atau nomor telepon yang terdaftar untuk menerima instruksi reset kata sandi. Lalu yang ketiga ada halaman menu utama, logo dan kolom pencarian. Pengguna dapat langsung mencari iklan dengan mengetik kata kunci pada kolom pencarian di bagian paling atas halaman. Lalu ada kategori layanan atau jasa. Ditampilkan beberapa kategori utama seperti tukang, kursus, laundry, dan makanan, dan berbagai lainnya yang dapat dipilih untuk menampilkan iklan terkait kategori tersebut. Lalu ada daftar iklan terbaru, menampilkan iklan-iklan terbaru dari berbagai kategori dengan gambar, nama, produk jasa, atau lokasi singkat. Bisa kita lihat contohnya di sini ada Maya Laundry, itu dia menyediakan jasa laundry pakaian, jas, dan karpet berlokasi di Babelan, Bekasi. Menu navigasi bawah, tekan home untuk tetap di halaman utama, lalu ada tekan buat iklan untuk menuju halaman pembuatan iklan, lalu ada tekan saya untuk membuka halaman profil pengguna atau toko serta pengaturan akun. Di gambar ini itu adalah halaman profil pengguna. Di sini pengguna dapat mengedit data profil seperti nama, nomor, telepon, dan juga foto. Lalu menekan tombol pindah akun akan mengarahkan pengguna ke halaman profil toko. Lalu menekan tombol menu pesan akan membuka daftar percakapan yang sedang berlangsung. Memilih salah satu iklan dalam daftar akan membuka halaman detail iklan tersebut. Lalu tombol kembali atau icon home ini akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama. Lalu di sini ada pindah ke akun toko, yaitu pengguna dapat mengelola profil toko dan iklan yang akan dipasang. Lalu navigasi kembali ke profil pengguna dengan tombol yang sama, dan selanjutnya di sini ada pesan Anda. Di pesan Anda ini pengguna dapat membuka dan membalas pesan kembali ke halaman profil pengguna setelah selesai. Lalu selanjutnya adalah halaman profil toko. Di gambar ini itu ada informasi profil toko, menampilkan nama toko, nomor telepon, dan foto profil toko yang dapat diedit dan diperbarui. Lalu daftar iklan Anda akan menampilkan semua iklan yang telah dipasang oleh toko dengan opsi untuk mengelola atau menghapus iklan. Lalu di pesan Anda ini, akses langsung ke daftar pesan yang masuk ke toko untuk memudahkan komunikasi dengan pelanggan. Lalu di bagian pindah akun, ini akan memungkinkan pengguna berpindah kembali ke akun pengguna pribadi dari akun toko. Lalu selanjutnya di gambar ini yaitu halaman buat iklan. Di sini pengguna dapat mengakses halaman buat iklan melalui menu navigasi bawah atau tombol khusus dari halaman utama. Lalu pengguna mengisi semua file formulir yang diperlukan seperti foto, nama produk atau jasa, deskripsi, kategori, alamat, dan juga nomor telepon dengan informasi lengkap dan valid. Lalu jika ada data yang kurang atau salah, sistem akan memberikan notifikasi agar pengguna memperbaiki input sebelum melanjutkan. Lalu setelah data lengkap, tombol tampilkan iklan akan aktif dan pengguna dapat menekan untuk mengirim iklan ke dalam sistem. Setelah submit selesai, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama atau home dan iklan akan tampil di daftar iklan. Selanjutnya di gambar ini yaitu halaman iklan saya. Setelah halaman pembuatan iklan dibuat, maka akan ditampilkan iklan sesuai dengan deskripsi yang diinput oleh pengguna. Lalu daftar iklan yang dipasang akan menampilkan semua iklan yang telah dibuat oleh pengguna atau toko dengan informasi singkat seperti foto produk, nama produk atau jasa, dan status yang dikategorikan. Di opsi pemesanan ini, pengguna dapat memilih untuk langsung menghubungi lewat pesan atau telepon saat pengguna tertarik terhadap iklan tersebut. Selanjutnya di halaman pencarian iklan, fitur pencarian memungkinkan pengguna mencari iklan berdasarkan kata kunci seperti kursus matematika dengan tampilan riwayat pencarian sebelumnya. Di kolom pencarian teratas, pengguna dapat mengetik kata kunci untuk mencari iklan produk atau jasa yang dicari, dan kolom pencarian ini mudah ditemukan dan selalu tersedia di bagian atas halaman. Lalu hasil pencarian ini akan menampilkan daftar iklan yang relevan dengan kata kunci yang dimasukkan. Hasil ini bisa berupa produk atau jasa yang sesuai. Lalu di riwayat pencarian akan menampilkan daftar pencarian sebelumnya untuk memudahkan pengguna mengulangi pencarian yang sama tanpa mengetik ulang. Lalu di foto selanjutnya ini adalah halaman pesan toko, yaitu sistem pesan toko akan menampilkan daftar percakapan sebagai toko sehingga komunikasi antara penjual dan pembeli dapat berjalan secara efektif. Toko akan membuka halaman pesan toko melalui menu navigasi, profil atau menu utama,
dan akan menampilkan daftar percakapan yang masuk dari berbagai pelanggan. Pengguna dapat memilih salah satu percakapan untuk membuka detail pesan dan membalas. Setelah selesai, toko dapat kembali ke daftar percakapan pesan, lalu toko dapat menggunakan tombol kembali untuk keluar dari halaman pesan dan kembali ke profil toko atau ke home. Halaman pesan pelanggan. Halaman pesan pelanggan ini akan menampilkan semua percakapan pesan yang dimiliki pelanggan dengan berbagai toko atau penjual. Di sini pelanggan akan membuka halaman pesan pelanggan melalui menu navigasi profil atau menu utama, lalu akan menampilkan daftar percakapan pesan yang sedang berlangsung dengan berbagai toko atau penjual. Lalu pelanggan dapat memilih salah satu percakapan untuk membuka halaman detail pesan untuk mendapatkan informasi produk atau jasa yang ditawarkan toko tersebut. Setelah selesai, pelanggan dapat kembali ke daftar percakapan pesan dan membalas pesan secara langsung. Selanjutnya adalah halaman detail iklan. Saat pengguna memilih salah satu iklan, halaman detail iklan akan terbuka, yaitu seperti nama toko, produk yang dijual, alamat toko, dan informasi kontak. Terdapat tombol hubungi yang digunakan untuk menghubungi penjual melalui pesan atau telepon. Berikut ini adalah contoh dari beberapa iklan pada aplikasi niklan.id. Jika pelanggan menggunakan jasa tukang, di sini bisa dilihat ada Wiking Teknik yang menyediakan jasa tersebut. Lalu jika membutuhkan laundry, di sini bisa dilihat yaitu ada Maya Laundry. Lalu jika membutuhkan kursus matematika, di sini terdapat jasa kursus yaitu Devimat. Dan jika pelanggan membutuhkan makanan, di sini tersedia produk dari Vivi Food. Kesimpulan, aplikasi ngiklan.id dirancang sebagai solusi promosi digital bagi UMKM lokal dengan fitur geolokasi dan antarmuka sederhana agar mudah diakses oleh semua kalangan. Penggunaan metode prototyping memungkinkan penyesuaian fitur berdasarkan umpan balik langsung dari pengguna. Dilengkapi dengan edukasi digital dan verifikasi, ngiklan.id siap membantu UMKM beradaptasi di era digital. Saran. Yang pertama, lakukan pengujian lebih luas di berbagai wilayah untuk mendapatkan masukan yang lebih komprehensif. Yang kedua, tambahkan fitur analitik untuk membantu pengguna memahami pasar dan meningkatkan strategi promosi. Yang ketiga, perkuat sistem keamanan dan verifikasi guna menjaga kepercayaan dan mencegah penyalahgunaan. Yang keempat, integrasikan aplikasi dengan media sosial dan platform digital lain untuk memperluas jangkauan. Yang kelima, lakukan evaluasi secara berkala serta sediakan dukungan teknis dan layanan pelanggan yang responsif. Pada halaman daftar, pengguna baru dapat membuat akun dengan mengisi form pendaftaran. Seperti pada tampilan aplikasi, pengguna harus mengisi nama, nomor telepon, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Selanjutnya, pengguna mengklik tombol daftar dan secara resmi menjadi pengguna akun dari aplikasi ngiklan.id. Pada halaman masuk aplikasi ngiklan.id, pengguna dapat memasukkan nama dan kata sandi yang sebelumnya sudah didaftarkan pada saat mendaftar akun aplikasi ngiklan.id. Setelah login atau registrasi berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman home dengan mengklik tombol masuk. Pada menu navigasi di bawah, tekan home untuk tetap di halaman utama, tekan buat iklan untuk menuju halaman pembuatan iklan, tekan saya untuk membuka halaman profil pengguna atau toko serta pengaturan akun. Pada halaman akun toko, pengguna dapat mengelola profil toko dan iklan yang sedang dipasang. Selanjutnya, pada halaman profil pengguna dapat mengganti atau mengedit data profil seperti nama, nomor telepon, dan foto profil.
Dengan menekan tombol pindah ke akun toko, akan mengarahkan ke halaman profil toko. Dengan menekan menu pesan, akan membuka daftar percakapan yang sedang berlangsung. Pada halaman pesan Anda, pengguna dapat membuka, membalas pesan, serta menelpon. Untuk membuat iklan, pengguna bisa mengakses fitur buat iklan melalui menu navigasi di bawah. Selanjutnya, pengguna perlu mengisi semua formulir data yang diperlukan, mulai dari foto, nama produk atau jasa, deskripsi, kategori, alamat, dan juga nomor telepon dengan informasi yang lengkap dan valid. Setelah data lengkap, pengguna perlu mengklik tombol tampilkan iklan dan iklan akan secara otomatis tampil di layar. Pada bagian daftar iklan terbaru, menampilkan iklan-iklan terbaru dari berbagai kategori dengan gambar, nama produk atau jasa, dan lokasi singkat. Di halaman menu utama ini, pengguna dapat langsung mencari iklan dengan mengetik kata kunci pada kolom pencarian di bagian atas halaman. Lalu, pada bagian kategori layanan atau jasa, ditampilkan beberapa kategori utama seperti tukang, kursus, laundry, dan makanan yang dapat dipilih untuk menampilkan iklan terkait kategori tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengoperasian aplikasi secara back-end atau sebagai admin. Pada aplikasi ini, dibedakan daripada aplikasi yang dapat didownload oleh pengguna. Tampilan aplikasi seperti ini. Saat memasuki aplikasi, kita akan diminta untuk memasukkan ID admin dan password sebagai admin. Setelah memasukkan ID dan password, kita dapat melihat 3 menu utama dalam tampilan backend. Pertama, ada daftar pengguna. Pada daftar pengguna ini, kita dapat melihat daftar toko yang terdaftar dan daftar pengguna pribadi yang terdaftar. Di sini juga terdapat total jumlah pengguna. Pada saat ini, ada 5 pengguna terdaftar dan 5 toko yang terdaftar. Selanjutnya, menu daftar iklan. Pada menu daftar iklan ini, kita dapat melihat iklan yang sudah didaftarkan oleh pengguna dan sedang aktif. Fungsinya adalah agar kita dapat melihat dan mengontrol iklan yang didaftarkan oleh pengguna. Selanjutnya, ulasan aplikasi. Di sini juga kita dapat melihat ulasan daripada pengguna terhadap aplikasi ngiklan.id. Kita dapat melihat jumlah bintang atau rating yang mereka berikan terhadap aplikasi ngiklan.id. Fungsi ulasan ini adalah untuk membantu kita agar dapat mengembangkan lebih jauh lagi aplikasi agar dapat berkembang dengan baik dan dapat digunakan oleh pengguna.